Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental MNCN kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis modelnya. Yang pertama dari kegiatan usaha, untuk MNCN ini bergerak di bidang usaha media berbasis iklan dan konten. Untuk sumber income-nya berasal dari iklan ya teman-teman. Terus segmen usaha atau marketnya ada di Indonesia. Dan terkait kasus hukum, saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terjerat untuk MNCN ini. Dan kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Global Mediacom sebesar 65% dan masyarakat sebesar 35%. Oke, kita masuk ke segi revenue-nya atau pendapatannya. Teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2019 untuk MNCN ini cukup konsisten ya dalam mencetak pendapatannya. Dan untuk 2020 ini kita lihat dari kuartal ketiga mengalami penurunan 5% ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dan kalau kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun juga mengalami penurunan 5% ya dari segi pendapatan. Dan di sini ada bagusnya ya teman-teman dari MNCN ini, yang dimana kita sedang di masa pandemi, tetapi penurunan dari pendapatan MNCN ini masih tergolong sangat sedikit ya teman-teman. Terus dari segi net profit kita bisa lihat juga dari 2014 naik, 2015 turun, sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan seperti kuartal ketiga kalau kita lihat dibandingkan berarti mengalami penurunan 19%. Dan sama seperti yang tadi, kalau misalnya kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama seperti kuartal 3, maka kita bisa mendapatkan untuk net profitnya sebesar 1,8 juta ya teman-teman. Dan mengalami penurunan 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, dari segi aset kita bisa lihat cukup konsisten ya dalam mengalami kenaikan. Dan kenaikan 2019 ke 2020 sebesar 6%. Untuk hutangnya mengalami penurunan 18,2% ya teman-teman dari tahun 2019 ke 2020. Dan hal ini disebabkan karena modalnya itu tidak dibagikan dalam dividen ya teman-teman. Jadi dividen 2019 mereka tidak bagikan dan untuk dilakukan untuk pembayaran hutang. Jadi untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan 26,4%. Oke teman-teman, ini summary laporan keuangan dari tahun 2014 sampai dengan 2020. Oke, dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat untuk MPM 2020 mengalami kenaikan 23,4%. Kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, memang rata-rata untuk MPM-nya atau net profit margin-nya memang di atas 20% ya untuk MNCN ini. Jadi ini pun mengalami penurunan 3% ya dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi membuat EPS-nya menjadi 122 dan per-nya 8,71. Kalau kita bandingkan dengan per tahun lalu di 10,58, berarti hal ini disebabkan oleh harganya juga menurun ya teman-teman. Dan harga ini menurun berarti kalau kita patokannya tahun lalu aja pun dia sudah mengalami penurunan hampir 30% ya teman-teman. Terus kalau kita lihat dari book value-nya berada di 928. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang yang 1060, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,14. Dan dari segi DER kita lihat sekarang ada di 0,32. Kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya memang di 0,5 ya. Dan memang ini masih bagus dalam segi hutangnya atau DER-nya karena masih di bawah 1 ya teman-teman. Dari segi ROE di sebesar 13,1%. Kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya memang rata-rata udah di atas 15% ya teman-teman dari segi ROE-nya. Dan di 2019 sebesar 19,91, maka kita bisa asumsikan mengalami penurunan hampir 7% ya untuk dari segi ROE-nya. Dari segi ROA sebesar 9,93
3%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga MNCN di 1060, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sebesar 1500. Jadi untuk MNCN ini masih memiliki margin of safety 41%. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama, dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya bisa melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG-nya saya berikan status oke juga karena tidak adanya kasus hukum dan pemegang saham mayoritasnya dipegang oleh MNC Group sendiri ya teman-teman. Dari segi revenue sama net profit saya berikan status oke karena walaupun mengalami penurunan ya teman-teman, tetapi penurunannya tidak signifikan di masa pandemi ini dan penurunannya masih di bawah 50% ya. Terus dari aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability-nya saya berikan status oke karena mengalami penurunan dan secara DER-nya juga masih di bawah 1. Untuk book value-nya saya berikan status no karena harga sekarang dijual di atas harga book value-nya. Untuk dari segi sektor, di sektor ini tidak ada hal yang perlu khusus kita perhatikan. Jadi jika liability-nya oke, maka sektor ini saya berikan status oke juga. Untuk dari segi ROE saya berikan status oke karena 2 kali bunga deposito atau 9% yang saya anut ya teman-teman. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya lihat dari 5 tahun terakhir untuk MNCN ini masih sangat royal membagikan dividennya kepada investornya. Kecuali di 2019 ini tidak membagikan dividen karena untuk membayar hutang ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya, apakah saya akan membeli saham MNCN ini? Jawabannya, teman-teman, saya sudah membeli saham MNCN ini waktu harganya masih di bawah 1000 teman-teman. Jadi saya sudah pasang posisi terlebih dahulu untuk saham MNCN ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.